katakan Nias kok aktif sekali audiensi. Ada provinsi lain seperti saudara kita Tapanuli, mereka tidak terlalu aktif, tapi selalu mereka muncul karena di backup oleh kekuatan politiknya. Ada Pak Luhut. Di kita sampai anggota DPR bilang, loh mana yang lain ini pejabat-pejabat tidak pernah ngomong ke kami tentang Nias gitu. Saya prihatin juga, di mana petinggi-petinggi Nias gitu. Ya, mereka terlalu mementingkan kepentingan politik mereka, berpikir sektoral. Mediator. Selamat pagi kepada semua famili Rizwan Mediator dimanapun berada. Yahobu Horas, kami kembali hadir dengan tema Daerah Otonomi Baru. Per 30 Juni 2022 telah disahkan 3 provinsi baru di Papua, antara lain Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah menjelaskan hal tersebut seiring dengan aspirasi masyarakat Papua yang terus-menerus didengungkan. Hal itu lantas menjadi perhatian banyak daerah yang telah juga memohonkan pemekaran, termasuk Kepulauan Nias. Untuk membahas hal ini, bersama kami telah hadir Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Andus Christian Jebuah MM. Beliau merupakan Ketua Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, dan sekaligus beliau pernah menjadi Panglima Daerah Militer 17 Cendrawasih, yang tentu sekali paham administratif Papua dan juga politik di sana. Langsung aja Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, dengan adanya pemekaran di Papua Pak, kira-kira apa hal-hal yang paling fundamental sehingga mereka didahulukan Pak menjadi provinsi Pak? Baik, saya jawab singkat aja. Siap. Ya. Kebetulan saya mantan Panglima Kodam 17 Cendrawasih Papua, sehingga saya tahu persis kondisi di sana. Papua itu memang masih ada satu gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sebenarnya kecil kelompok mereka itu. Mereka itu selalu membawa masalah isu-isu kemiskinan lah, keterbelakangan, ketidakadilan, dan sebagainya. Dan memang kalau kita mau melihat di daerah-daerah pedalaman, memang mereka cukup terisolir. Ya. Infrastruktur jalan juga sangat terbatas. Untuk pemasaran hasil bumi mereka juga terbatas. Dan saya pikir ya, kebijakan pemerintah itu betul. Karena sejak saya jadi Panglima dulu tahun 2012 sampai 2014, memang sudah ada suatu keinginan untuk tidak hanya 2 provinsi tetapi ditambah provinsi lain. Kenapa? Supaya kondisi Papua ini, masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah keadilan itu bisa lebih ditegakkan. Kalau hanya 2 provinsi, ini sangat luas Papua itu. Ya, kalau tidak salah 3 kali Pulau Jawa. Ya, bagaimana rentang kendalinya sangat terbatas. Sehingga kalau dibagi lebih banyak provinsi, rentang kendali lebih pendek. Dan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu, meningkatkan pendidikannya itu, dan menegakkan keadilan itu lebih terkontrol dia. Jadi span of controlnya itu dekat. Sehingga apa yang
selalu dibawa isu masalah kemiskinan itu cepat terpecahkan, supaya mereka bisa hidup layak sama dengan kita yang ada di daerah Jawa, Sumatera dan pulau-pulau lain. Ini jadi itu sangat penting, sehingga memang perlu kita prioritaskan mereka dibanding dengan kita daerah yang calon daerah otonomi baru. Mereka lebih urgen. Ya, kita harus mengerti itu. Memang perjuangan untuk kita dapat jadi daerah otonomi baru, khususnya Nias ya, Provinsi Kepulauan Nias, semua mau. Tetapi pemerintah punya skala prioritas. Ya, punya skala prioritas. Saat ini moratorium hanya terbuka untuk Papua karena kondisi tadi, dan kita seluruh masyarakat Indonesia harus mendukung itu supaya saudara kita di Papua mereka hidup layak, mereka tenang. Ya, kelompok-kelompok kecil yang mau memisahkan diri itu akhirnya dia sadar bahwa ternyata Indonesia itu negaraku. Ya, aku adalah orang Indonesia. Ternyata hakku sama. Saya diperlakukan dengan adil. Jadi jangan sekali-kali mengatakan, loh Papua kok bisa, oh kita kok belum. Pemerintah yang tahu masalah skala prioritas itu. Sekarang permasalahannya terakhir kita ke Komisi 2 DPR RI, juga ke KSP ya Pak Muldoko, juga kita komunikasi terus dengan Menteri Dalam Negeri. Memang problemnya sekarang masalah anggaran. Sekarang pemerintah lagi konsentrasi membangun ibu kota negara yang baru. Ya. Pembentukan 3 provinsi baru di Papua, Pak, barangkali Bapak lebih paham lah, karena merupakan mantan Panglima 17 Cendrawasih Pak ya, Pangdam Cendrawasih Pak ya. Apakah ini juga efektif meredam konflik-konflik bersenjata di sana Pak? Dan juga ada sebagian pendapat mengatakan hal ini juga bisa menjadikan resentralisasi, pusat lebih banyak campur tangan ke depan, jadi menghilangkan kekuasaan desentralisasi gitu kira-kira. Oh tidak begitu, tidak begitu. Justru kalau masyarakat ini semakin sejahtera, ketidakadilan itu sudah tidak ada lagi, dia adil di sana. Pendidikan maju, loh masyarakat akan mengucilkan itu mereka-mereka yang masih bisa berpikir separatisme. Saya kira ini sangat tepat karena saya tahu kondisi di sana. Kekuatan mereka kecil, itu benarnya dengan gerakan mereka. Gerakan kita adalah melawan kemiskinan di sana, melawan kebodohan, melawan ketidakadilan, melawan hal-hal yang memang menjadi hak masyarakat Papua. Begitu. Jadi salah itu. Kalau katanya akan menimbulkan dampak, tidak. Tapi memang harus diikuti dengan satu program yang teraplikasi baik di lapangan dan terjawab semua apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua itu bisa. Nah, informasi yang kita dapatkan kan ada sekitar 700 sekian Pak ya yang mengusulkan DOB Pak ya. Nah, sementara moratorium, masih ada moratorium. Menurut pandangan Bapak, bagaimana pandangan pemerintah ke depan terhadap daerah-daerah yang sedang mengusulkan ini Pak, sebagai informasi yang Bapak dapatkan dari pemerintah pusat, informasi terakhir Pak? Jadi yang mengusulkan DOB itu semua tidak sampai 700-an, 400-an lebih ya kalau saya tidak salah begitu. Pemerintah tentu mempertimbangkan banyak hal ya. Jangan sampai daerah itu menjadi daerah otonomi baru malah tidak sesuai dengan harapan, dia akan semakin sejahtera. Sehingga aturan perundang-undangannya memang dibuat oleh pemerintah. Memang ada aturan-aturan yang masih kita tunggu seperti apa perincian dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 seperti apa implementasinya di lapangan. Kita berbicara Nias saja dulu. Kalau Nias sejak 2014 sebenarnya sudah memenuhi syarat. Sehingga pada waktu itu kita semua sudah sangat optimis. Malah seluruh tokoh masyarakat sudah di Nias, sudah persiapan untuk menerima
begitu ya, menerima keputusan kita menjadi provinsi. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu, terjadi dinamika politik begitu ya, sehingga perlu diundur kepada pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi mengeluarkan moratorium. Ada dua sebenarnya menurut Undang-Undang 23 2014 itu persyaratan untuk daerah otonomi baru. Yang pertama itu yang namanya bottom up, dari bawah. Itu 2014 kita sudah terpenuhi. Ada 3 syarat itu. Yang pertama persyaratan administrasi. Apa itu persyaratan administrasi? Persetujuan mulai dari tingkat desa sampai gubernur, dan itu kita sudah punya semua. Persyaratan teknis itu dilihat dari kemampuan keuangan, dilihat dari luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, sosial politik, dan sebagainya. Itu studi kelayakannya lah Pak ya? Ya, itu kemampuan teknis. Dan itu studi kelayakan sudah ada. Dulu itu 2014 studi kelayakan sudah ada dari konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Juga dari provinsi sudah melakukan, ya, dari provinsi Sumatera Utara, dan semua memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah bottom up. Nah, jadi pemerintah pusat punya kewenangan untuk menentukan daerah itu jadi daerah otonomi baru atau tidak. Dilihat dari 3 aspek. Itu dikatakan pertimbangan kepentingan strategi nasional. Itu disebutkan. Jadi pertimbangan kepentingan strategi nasional apa itu? Ada 3 aspek yang mendasarinya. Yang pertama dia pulau terluar. Oh, kita pulau terluar sesuai Kepres, ya. Kemudian yang kedua berbatasan langsung atau tidak langsung dengan negara tetangga. Kita di Samudra India. Itu tidak ada lagi kekuatan di situ. Kita langsung di atas kita ada Pulau Nicobar, di atas lagi Andaman. Kedua sudah memenuhi syarat. Yang ketiga berpengaruh terhadap keutuhan NKRI. Oh, sangat signifikan. Kita punya pulau 133 pulau. Yang terhuni baru 30 pulau. 103 kosong. Bisa dibayangkan kalau 103 itu tidak tercover oleh kita, bisa masuk penyusupan di sana. Ya, kalau dia menyusup itu digunakannya untuk daerah penyelaman dia sebelum dia masuk ke daratan yang lebih besar. Daerah penyelaman maksudnya satu daerah yang dia gunakan persiapan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Gitu. Apa contohnya? Penyusupan masalah narkoba, ya, penyusupan yang lain-lain. Pencurian ikan juga Pak ya? Pencurian ikan dan sebagainya. Jadi disitulah bisa bermain sebenarnya yang namanya war by proxy, proxy war. Jadi sekarang itu sangat jarang ada perang konvensional. Dia pakai war by proxy. Dia masuk melemahkan kondisi kita, mengadu doban kondisi kita, membuat pemuda kita sudah tidak produktif dengan narkoba dan sebagainya, sehingga kita lemah di dalam terjadi pergolakan. Mereka masuk. Ini war by proxy. Ini kita harus waspadai. Sehingga saya katakan pada saat saya di Kementerian Dalam Negeri dengan Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito, Pak, kita boleh sekarang bereforia membangun ibu kota negara Republik Indonesia di Kalimantan. Tapi jangan lupa bahwa setiap saat ancaman akan datang kepada kita. Yang paling mungkin ancaman itu datang dari Samudra India. Kenapa? Selat Malaka itu dijaga oleh sekian negara dan kekuatan kita penuh di sana. Ada darat, ada laut, ada udara, lengkap. Ya, di Pulau Natuna kekuatan kita kuat. Jadi kemungkinan masuk di sana itu kecil. Yang kosong adalah Samudra Hindia. Itu kosong, tidak ada lagi. Kita terdepan. Ya, jadi kemungkinan ancaman itu dari Samudra Hindia. Terakhir saya ketemu dengan Menteri Pertahanan. Dulu masih dijabat oleh Pak Jenderal Purnawirawan. Siapa namanya? Yang dari Palembang sebelum Pak Prabowo itu. Ya. Saya sampaikan hal seperti itu dan beliau menerima itu, dan bahkan
beliau menyampaikan kita perkuat Nias. Sampai ditanya sama saya, loh kenapa koremnya di Sepolga, kenapa tidak di Nias? Pak Ria Mijat Pak ya? Pak Ria Mijat. Ya. Aduh kok saya lupa, padahal itu senior pimpinan saya dulu ya. Pak Ria Mijat. Ya. Sehingga beliau merencanakan akan menambah kekuatan di Kepulauan Nias. Tapi itu tidak satu solusi. Ada kekuatan militernya, tapi masyarakatnya tidak sejahtera, sama aja bisa disusupi. Masyarakat yang tidak sejahtera itu gampang disusupi. Betul. Satu-satunya cara adalah jadi provinsi. Kalau dia jadi provinsi, kekuatan pertahanan keamanannya juga meningkat dan kesejahteraannya meningkat. Kenapa saya katakan meningkat? Kalau jadi provinsi, ini 5 kabupaten kota ini bisa secara terintegrasi membangun Nias bersama-sama. Kalau sendiri-sendiri ini tidak akan signifikan dia. Rentang kendali dari Medan, dari Sumatera Utara sangat jauh. Pak Gubernur kasihan. Pak Gubernur memikirkan 34 provinsi ya kalau tidak salah ya. Nggak akan bisa fokus ke Nias. Tapi kalau ini jadi satu provinsi fokus, gubernurnya ada di Gunung Stoli bisa melihat apa yang terjadi di daerahnya, bisa bersama-sama dengan bupatinya mengatasi setiap permasalahan di lapangan, dan gubernur pun bisa langsung ke menteri, bisa langsung kepada presiden. Lebih praktis Pak ya. Kita ini bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh pemerintah pusat meninggalkan kita. Ya, jadi dengan dasar ini sebenarnya pemerintah pusat harus menyadari bahwa Nias jadi provinsi tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh tunda ya. Harusnya tidak boleh beralasan karena anggaran. Karena apa? Kalau menghadapi ancaman itu sudah tidak hitung anggaran lagi. Bagaimana kita ancaman itu tidak datang dengan segala upaya harus kita atasi. Karena kalau sudah terjadi ancaman itu kosnya lebih besar, bukan hanya kos secara uang ya, tapi kos terhadap kehidupan manusia. Ini jadi sekali lagi saya berharap kepada saudara-saudara saya orang Nias ya, mari kita bersatu. Ya, ini sekarang suatu perjuangan politik. Bukan perjuangan BPPKN saya sebagai ketua Badan Persiapan Pembentukan Provinsi. Oh tidak, saya ini hanya mendapat mandat saja menyampaikan aspirasi kita semua sebagai orang Nias untuk jadi provinsi. Jadi Pak, pada tahun 2014 kemarin Kepulauan Nias sudah hendak gol kemarin ya. Sebenarnya apa yang salah di sana Pak? Apakah memang ada hubungannya dengan kurangnya persatuan di kita Pak? Oh tidak, 2014 itu memang sudah gol, semua sudah memenuhi syarat. Justru sudah ada rekomendasi dari DPD RI, ya sudah ditetapkan ibu kota provinsi yaitu di Gunung Sitoli, dan bahkan dalam rekomendasi dari DPD RI dikatakan segera kantor bupati Kabupaten Nias ditinggalkan itu menjadi kantor gubernur. Kita berharap sebenarnya pada saat pemerintahannya si Pak Lauli itu sudah jadi kantor bupati, sehingga kantor bupati yang ditinggal itu jadi kantor gubernur. Dan itu kalau terjadi itu bisa jadi salah satu alat penekan kepada pemerintah pusat. Pak, itu kantor gubernur sudah siap. Kalau tidak ditempati berapa puluh miliar uang rakyat harus hancur. Bisa. Tapi saya tidak tahu 10 tahun Bapak itu memimpin tidak jadi sampai sekarang. Dan saya heran juga pemerintah kok tidak mengusut. Kenapa tidak jadi? Anggaran ada tapi kenapa tidak jadi? Itu penting sebenarnya. Jangan diterlantarkan begitu saja. Saya juga heran. Tidak punya hati saya lihat. Pemerintah pun tidak punya hati. Melupakan semua itu. Padahal itu uang rakyat. Kenapa tidak jadi kantor bupatinya? Ada apa? Ada kesalahan teknis kah? Atau apakah? Begitu. 10 tahun bayangkan itu. 3 kabupaten 1 kota semua sudah kantor bupatinya. Hanya Kabupaten Nias yang belum ya. Yang belum. Maaf ya saya katakan, kita terlalu banyak pencitraan. Dan saya nggak tahu kekuatan apa yang membackup itu. Dan saya berharap harus diusut itu. Harus tahu di mana masalahnya. Uang rakyat.
puluhan miliar. 10 tahun tidak jadi. Sekarang tinggal tonggak-tonggak itu. Banyak kali itu proyek yang terlantar di Kabupaten Nias itu. Saya nggak ngerti. Kok kayaknya hukum itu tidak ada lagi kelihatannya. Tidak ada keinginan kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa ya, tapi patut kita lihat itu. Padahal itu salah satu indikator Pak ya, kita harus bersiap kalau ingin mau naik kelas kan gitu Pak. Loh iya, betul itu. Masyarakat siap karena ada implikasinya nanti setelah jadi provinsi begitu ya. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah 5 kabupaten kota? Bagaimana persiapan masyarakat? Masyarakat perlu disiapkan mentalnya. Ya. Pada pemilu 2000 berapa kemarin? 2014 ya. Ya. 2019 ya. Kita DPT itu sekitar 400.000 lebih loh. Satu pun tidak ada orang Nias di DPR RI, DPD RI, tidak ada. Ya, bisa dibayangkan itu, tidak ada. Terlepas dari partai manapun juga silakan. Ada dari PDIP mungkin, silakan. Ada mungkin dari Nasdem, silakan. Nggak ada dari semua partai itu, satu pun tidak ada. Jadi rasanya kita mengatakan kita bersatu, ternyata nggak bersatu. Kita jual Nias. Ya, ini sebenarnya tantangan kepada pimpinan-pimpinan daerah. Ya, kalau punya Faono Niasa, ada rasa Nias mau eksis di pusat, ayo dong kerja, sampaikan, silakan dipilih siapapun juga silakan. Tapi nyatanya tidak, hanya bisa kelihatannya ya pencitraan lewat medsos saja bahwa kita bersatu, padahal nonsen, tidak bersatu. Prihatin saya. Ya, dan memang apa daya, memang seperti itu. Karena sebenarnya mendudukkan orang Nias di Senayan termasuk upaya perjuangan Kepulauan Nias ke depan itu Pak ya. Benar sekali, Pak Gulto malah lebih tahu dari mereka bahwa mendudukkan di Senayan itu perwakilan Nias itu salah satu pendorong memperkuat perjuangan kita jadi provinsi. Ini tidak kita lemah. Jadi kalau Bapak lihat dalam periode belakangan ini, bagaimana wakil-wakil kita DPR RI Dapil 2 yang melingkupi Kepulauan Nias dalam membawa aspirasi DOB Kepulauan Nias di pusat bagaimana? Ya karena nggak ada orang kita pusat yang nggak ada. Sama sekali tidak ada Pak. Saya terakhir datang ke Komisi 2 DPR RI, ya itu didengar dengan teman-teman yang ikut di DPR di Komisi 2. Mereka katakan Nias kok aktif sekali audiensi. Ada provinsi lain seperti saudara kita Tapanuli, mereka tidak terlalu aktif, tapi selalu mereka muncul karena di backup oleh kekuatan politiknya. Ada Pak Luhut. Di kita sampai anggota DPR bilang, loh mana yang lain ini pejabat-pejabat tidak pernah ngomong ke kami tentang Nias gitu. Saya prihatin juga. Di mana petinggi-petinggi Nias gitu. Ya, mereka terlalu mementingkan kepentingan politik mereka, berpikir sektoral. Saya katakan berpikir sektoral. Harusnya politik yang ada digunakan untuk membangun Nias, jangan dibalik-balik. Nias digunakan untuk popularitas politiknya. Cilaka kita kalau begitu. Sekali lagi saya ajak seluruh orang Nias, mari bersatu untuk Nias. Tapi jangan hanya di ucapan. Kita mau lihat 2024, silakan dudukkan kita bersama-sama. Orangnya harus duduk. Kalau perlu DPD RI juga di DPR RI. Ayo kita sama-sama. Siapapun yang dipilih silakan. Pokoknya ada orangnya. Semoga Pak. Dan Rizwan Mediator siap memfasilitasi di bidang suara studio kita Pak. Nah, Presiden Jokowi 2 tahun lagi habis. Bagaimana masa depan perjuangan kita Pak ke depan? Perjuangan tetap kita lakukan ya. Tapi yang lebih penting sekarang kita lihat ini perkembangan ekonomi dunia. Ya, Sri Lanka udah kolaps. Cina pun sudah mulai goyang. Negara-negara besar, gitu ya. Bisa saja terjadi di Indonesia dan sangat mungkin. Sekarang pemerintah daerah fokus bagaimana dia bertahan secara lokal. Pangan, rakyatnya bisa makan.
ya, tidak mengharap dari luar. Tapi kalau kita sudah bisa mandiri, ya, mandiri di dalam hasil tani kita untuk kita sendiri, kita beternak ayam, telurnya untuk kita, tidak perlu dari luar, begitu, tidak ada masalah. Di luar goyang pun kita masih tetap eksis. Ini seharusnya konsentrasi para kepala daerah, ini saran saya, gitu. Jadi harus sekarang gerakan untuk Nias bisa mandiri, bisa dulu rakyat tidak kelaparan, itu aja. Terjadi krisis apapun di luar tidak ada masalah, kita punya pangan sendiri, kita punya segala macam terpenuhi, ya, walaupun tidak berlimpah tapi cukup untuk kehidupan kita. Tapi kalau misalnya terjadi goncangan di luar, kita tidak siap, menjerit semua kita. Ini harapan kita ke depan. Jadi ke depannya Pak, kalau misalnya nanti ada peluang untuk provinsi ini Pak, kira-kira gagasan-gagasan Bapak untuk memudahkan perjuangan ke depan bagaimana? Tidak ada kata lain, harus bisa. Emangnya orang Nias ini bodoh-bodoh, pinter-pinter. Saya sering katakan, emangnya saudara-saudara kita di dataran Sumatera itu dia punya otak 2 genggam, sementara orang Nias 1 genggam? Nggak bisa. Apa nggak bisa orang Nias bangun Nias? Bisa. Banyak pakar kita di luar. Banyak. Bupati bisa manfaatkan, panggil mereka. Ayo, ini kondisi Nias. Mari kita coba rencanakan apa yang kita lakukan. Ayo kerja keras untuk rakyat kita. Kita ini Nias, daerah tertinggal di daratan Sumatera Utara hanya kita di Kepulauan Nias. Kecuali mungkin kota, ya. Kalau kota memang dia dulu jadi apa ya? Jadi sumber ekonominya lah, berjalan ekonominya di kota ini sehingga dia cukup kuat. Tapi pinggir kota sebenarnya tidak, gitu loh. Tapi menurut Kepres itu hanya 4. Semua kabupaten dari daerah tertinggal, kota tidak. Tapi kalau menurut saya semua tertinggal kita. Nah ini orangnya harus kerjasama untuk melakukan itu, ya. Dan sekarang kita lagi susun yang namanya blueprint Kepulauan Nias. Itu rencana pembangunan Nias secara terintegrasi 5 kabupaten kota 30 tahun ke depan. Ini masih kita godok, prihatin juga kita, karena kita sebenarnya perlu dana. Ya. Sampai saat ini kita belum punya itu. Kita coba apa yang bisa kita lakukan. Ya. Saya harapkan supaya para bupati kembali merapatkan barisan. Saya sudah minta kepada ketua Forkada secara lisan, saya mau bertemu dengan para bupati semua. Saya akan jelaskan apa kondisi kita saat ini dan apa yang harus kita capai ke depan. Sampai sekarang karena mereka sibuk barangkali, ya. Sudah sekian bulan lalu masih belum diundang kita. Saya nggak ngerti karena sibuk atau karena memang mereka anggap tidak perlu lagi provinsi. Bukan si Christian yang perlu provinsi, rakyat sebenarnya. Kalau si Christian tidak terlalu besar interestnya di situ. Saya interestnya kepada rakyat. Bagaimana rakyat bisa lebih sejahtera. Kalau belakangan beberapa tahun belakangan terakhir ini Pak, kira-kira ada nggak aksi Forkada yang benar-benar menyentuh perjuangan provinsi ini Pak? Sementara ini belum ada. Pak. Sibuk mereka membangun daerahnya masing-masing, sehingga lupa sebenarnya bahwa ada sesuatu yang sangat strategis supaya ini meningkat. Lupa. Maklumlah kita ini dengan sistem demokrasi kita sekarang, ya. Memang capek jadi kepala daerah itu. Sebelum dia jadi kepala daerah udah diperas dia. Diperas oleh partai politik, diperas juga oleh masyarakat, sehingga pada saat dia menjabat kan lesu dari pras, ya. Bagaimana supaya segar, gitu loh. Jadi programnya menyegarkan diri dulu. Tidak sempat waktunya untuk melihat kepentingan yang lebih besar. Itu kira-kira. Tapi ke depan gimana ini Pak? Bapak optimis nggak Pulau Nias jadi provinsi? Oh, optimis, kenapa tidak?
Karena persyaratan kita sudah memenuhi syarat, ya. Apalagi kalau kita bersatu, sudahlah kita lupakan yang lalu, kita lihat ke depan, gitu loh. Sudah boleh kita berkompetisi masalah politik boleh, tetapi kepentingan lebih besar adalah provinsi, begitu. Silakan mau menjabat siapa nanti jadi gubernur, silakan, ya. Siapa mau apa saja silakan. Yang Ya. pasti Saya hanya mau mengantarkan saja, belum tentu juga saya mau. Saya juga sudah cukup senior umurnya, ya. Anak-anak muda bisa, justru saya ingin sekarang mau bertemu dengan anak-anak muda yang punya hati dan punya idealisme. Ya. Saya berharap sebenarnya dari kampus Universitas Nias di sini, tapi saya lihat sudah disupi dengan kekuatan-kekuatan politik. Sebenarnya tidak boleh. kampus Pak ya. Kampus sebenarnya tidak boleh. Ya, kampus itu harus independen. Karena justru kita harapkan itu menjadi suatu badan pengkajian ilmiah secara objektif dan independen untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada daerah. Tapi kalau sudah mulai berpolitik praktis, karena semua diawaki oleh orang politik, gitu ya, ya udah nggak ada lagi idealisme. Jadi saya perkirakan 15-20 tahun ke depan, ya tidak akan ada muncul dari Universitas Nias ini seseorang yang kokoh kuat, punya kepribadian yang kuat, yang punya idealisme tinggi untuk memimpin Nias. Kalau toh ada kecil sekali persentasenya, karena sudah masuk, sudah intervensi kekuatan-kekuatan tertentu. Ini nggak boleh pantang sebenarnya. Pantang. Jadi kita menghancurkan Nias sendiri. Saya nggak tahu siapa yang menginginkan begitu. Secara tidak sadar kita menghancurkan masa depan anak muda kita secara sistematis dan masif ke depan hanya untuk kepentingan sektor tertentu. Nah, ini yang patut kita sesalkan. Ya, sebenarnya dari Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota itu di mana kamu aku buang. Doakan tentang kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya setiap kita mulai dari masyarakat terkecil sampai tertinggi berusaha mensejahterakan kota di mana kita ada. Kalau kita tidak punya duit, kita doakan, bukan kita peras. Sekarang diperas, mau jadi kepala daerah, mau jadi apa, apalagi kepala daerah, partai politik pun memeras, ya. Ada mahar politik, kecuali Nasdem nggak ada. Nasdem itu nggak ada, ya. Jadi saya hormat kepada Nasdem, Pak Surya Paloh aku hormat betul, ya. Himbauan Bapak ke depan dalam memperjuangkan Kepulauan Nias maupun memperjuangkan sisi kemanusiaan di Kepulauan Nias ini, mungkin supaya ada kekompakan dan saran-saran kepada kami generasi muda ini, Pak. Ya, yang pertama saya berharap kedua generasi muda sebenarnya. Ya. Generasi muda itu saya harap menjadi agen perubahan, agent of change. Apa itu agen perubahan? Satu sosok yang mau melakukan perubahan-perubahan ke perubahan yang lebih baik. Bagaimana caranya itu? Dimulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri, dilakukan secara sistematif dan masif dan terus menerus melakukan itu. Jadi kalau kita ingin pimpinan kita tidak korupsi, kita mulai dari diri kita. Kita bergerak untuk rakyat. Tidak perlu dong harus minta duit dari sana, duit dari sini. Bisa jadi mulai dari diri kita sendiri. Mahasiswa khususnya, ya, karena kalian kader yang memimpin Nias ini, kalian yang menentukan Nias ke depan. Para mahasiswa, para anak muda, ya, kita ini sudah senior umurnya, udah senior kalian. Jadi belajar yang keras, tetap di dalam Tuhan, ya, tetap di dalam Tuhan. Belajar keras, jangan takut. Sebagai agent of change, kalian harus berani mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak benar supaya para penyelenggara pemerintah ini bisa kembali pada track yang sesungguhnya. Ya, kadang-kadang memang perlu masukan dari luar. Ini yang saya harapkan dari mahasiswa. Satu-satunya yang saya bisa harapkan berpihak kepada rakyat sekarang mahasiswa anak muda. Kalau institusi-institusi, aduh berat sekali sekarang sudah. Ya, tidak perlu saya sebut satu-satu. Institusi-institusi penegak keadilan, aduh, siapa yang menyangkal itu? Baik Pak.
rasa sudah lugas, sudah jelas apa yang menjadi topik kita dengan jawaban Bapak yang bernas, Pak. Jadi baik, terima kasih kepada Rizwan Mediator. Pemirsa dimanapun berada, itulah hasil bincang-bincang kami dengan Bapak Maijen Doktorandus Christian Jebua MM yang merupakan Ketua Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, yang mana pada intinya beliau mengatakan bahwa pemekaran provinsi di daerah lain yang merupakan didasari oleh hal yang sangat fundamental harus didukung, dan kita juga harus mempersiapkan diri untuk menyambut provinsi jika sudah diizinkan kelak. Bapak Christian juga memberikan pesan-pesan kepada masyarakat di Pulau Nias agar tetap gigih dalam menjalankan aksi sosial, termasuk para kepala daerah, dan tidak terlepas kepada para yang muda-muda mahasiswa kiranya menemukan dirinya sebagai pembela rakyat. Hal-hal yang berbau ilmiah tetap dijalankan sehingga akan menjadi kader yang sangat berguna bagi Kepulauan Nias ke depan. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Christian. Dukung terus channel kami Rizwan Mediator, subscribe dan share. Terima kasih. Sawakele Yahobo. Awagele. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak atas. Terima kasih.